Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba membahas mengenai pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 yang akan datang. Sejak Partai Nasional Demokrat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk tahun 2024, maka telah berkembang bermacam wacana dalam masyarakat Indonesia menyangkut dengan pencalonan presiden periode 2024-2029 yang akan datang. Di sini menarik untuk disimak bahwa Anies Baswedan yang mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan tokoh yang lebih dikenal sebagai intelektual yang menjadi pejabat negara dengan jabatan Menteri dan juga Gubernur DKI Jakarta yang di luar kebiasaan, di mana pada periode sebelumnya calon presiden itu berasal dari kader partai politik. Menariknya adalah ketika deklarasi Partai Nasdem ini dilakukan jauh sebelum masa pemilihan presiden, yaitu tahun 2024 yang akan datang, sehingga menyediakan ruang yang luas bagi semua pihak untuk turut mendiskusikan proses seleksi pemimpin nasional untuk masa akan datang ini. Nah, di sini muncul bermacam persepsi tentang persyaratan seorang kepala negara yang seharusnya memang mereka itu yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden adalah negarawan, tokoh-tokoh yang memikirkan secara serius tentang perjalanan bangsa ini, lepas dari kepentingan yang lebih sempit seperti kepentingan partai, golongan, dan segala macam. Jadi sifat negarawan yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah mutlak diperlukan, apalagi mengingat perjalanan bangsa ini mengalami beberapa perubahan yang cukup besar, yaitu setelah masa pemerintah Orde Lama beralih ke Orde Baru yang ditai dengan revolusi tahun 1965, kemudian juga masa pemerintah Orde Baru beralih kepada pemerintah era demokrasi yang ditandai dengan reformasi politik tahun 1998 yang lalu. Maka momentum tahun 2024 ini adalah momentum restorasi yang disebutkan oleh Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh. Jadi istilah restorasi yang disebut oleh Surya Paloh ini patut juga menjadi perhatian kita. Dengan cara apa kita bisa melakukan restorasi nasional ini, dan apa standar yang harus dijadikan sebagai panduan, dan kemana kita harus kembali ke kondisi yang semula ketika bangsa ini dibangun. Nah, dalam kaitan ini tentu persoalan restorasi politik ini mencakup nanti berbagai aspek kenegaraan yang lain, sehingga membutuhkan pemikiran dan wawasan yang cukup luas untuk bisa memahami berbagai aspek yang diperlukan untuk melakukan restorasi bangsa ini. Saya kira memang ini sudah waktunya melakukan restorasi, dan di berbagai media sosial berbagai pihak juga telah menyebutkan keinginan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri republik ini. Ini menunjukkan suatu indikasi bahwa memang restorasi itu sudah saatnya dilakukan. Tentu lepas dari tema restorasi ini, ada 4 syarat minimum yang perlu dipunyai oleh seorang calon presiden. Yang pertama adalah popularitas yang tentu saja dibangun melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat. Nah, pada masa sekarang kita telah melihat begitu banyak media sosial digunakan untuk meningkatkan popularitas seseorang. Tentu ini juga telah efektif sekali digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai tujuan politik, dan karenanya peranan dari media sosial ini untuk meningkatkan popularitas calon presiden ini sangat penting. Yang kedua adalah aksesibilitas politik. Aksesibilitas politik dalam hal ini maksudnya adalah presidential threshold sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana seorang calon presiden itu mesti didukung oleh minimal 20% suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi soal aksesibilitas politik ini sesuatu yang sifatnya sangat terukur, sehingga semua orang bisa memahami dengan hanya memahami ketentuan dalam Undang-Undang Dasar kita yang menetapkan presidential threshold 20% ini. Yang ketiga adalah faktor akseptabilitas. Akseptabilitas ini menyangkut dengan penerimaan. Artinya tidak ada penolakan. Seseorang figur yang dipandang cakap layak menjadi pemimpin bangsa akan diterima oleh masyarakat, akan diterima oleh mayoritas rakyat, sehingga akan didukung menjadi presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan faktor yang keempat adalah pemilihan umum yang jujur dan adil. Jadi kalau pemilihan umum itu jujur dan adil, maka akan ditemukan nanti presiden yang dipilih secara murni oleh rakyat, sehingga jiwa rakyat itu, keinginan rakyat itu akan tercermin dalam pribadi presiden yang terpilih itu. Tapi sebaliknya, kalau pemilihan umum presiden itu diwarnai oleh manipulasi, kecurangan, dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan pemilu itu mengandung kecacatan, baik cacat secara hukum maupun cacat secara moral. Nah, bagaimana ini bisa dihindari? Tentu dibutuhkan partisipasi luas dari segenap lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi pemilu yang curang. Nah, sekarang ini kita mendengar bahwa berbagai elemen masyarakat Indonesia telah membentuk relawan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tahun 2024 ini, yang saat sekarang barangkali jumlahnya itu telah melebihi dari 40.000 orang di seluruh Indonesia. Nah, saya kira ini pengantar untuk kita diskusikan peluang-peluang yang tersedia bagi setiap figur negarawan yang terbaik dari bangsa ini untuk bersaing secara fair, secara jujur, secara adil, menapaki jenjang dan tahap-tahap yang ditetapkan dalam proses suksesi pemimpin nasional ini secara jujur dan adil. Nah, karena itu partisipasi politik semua masyarakat dibutuhkan. Secara khusus mahasiswa yang merupakan eksponen generasi muda yang sangat sangat rajin menggunakan alat-alat yang mendukung proses
proses sosialisasi figur-figur ini melalui media sosial, dan sekaligus juga bisa mengontrol, mengawasi pelaksanaan proses pemilihan umum ini sehingga bisa berlangsung secara jujur dan adil. Jadi peranan mahasiswa ini memang sangat diharapkan, karena mahasiswa ini masih relatif jujur dibandingkan dengan para politisi yang telah banyak kepentingan, baik kepentingan pribadi, keluarga, partai, golongan, maupun kepentingan oligarki yang selama ini memang terbukti telah membayang-bayangi setiap calon presiden yang muncul, ya. Karena pengaruh oligarki ini juga sangat penting, baik untuk menggolkan calon presiden maupun untuk menggagalkan. Jadi oligarki yang bermain secara hidden ini, secara tersembunyi ini, tentu perlu juga diimbangi oleh aktivitas dari mahasiswa supaya bisa mengurangi hal-hal yang negatif dalam proses pemilihan umum presiden ini. Saya kira demikian pengantar diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.